Baik, Bapak Ibu, peserta webinar volume 29, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar volume 29 dengan tema How to Get Funding for Your Business, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, webinar berdurasi selama 1,5 jam, di mana pemateri akan mempresentasikan materi selama 40 menit dan akan dilanjutkan dengan Q&A selama 25 menit. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta webinar volume 29 yang akan memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar setelah presentasi berlangsung. Kemudian kita memiliki door prize sebanyak 100K dalam bentuk e-money untuk 2 penanya beruntung. Link form kehadiran akan di-share sebanyak 2 kali di kolom komentar pada saat dan setelah presentasi berlangsung. Bagi Bapak Ibu, diharap untuk mengisi form kehadiran dan kemudian jika mengalami kendala dapat mengechat di kolom komentar dengan membagikan screenshot kehadiran pada saat webinar berlangsung. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk memfollow akun Instagram kita yaitu @akprin_official. Oke, Bapak Ibu peserta webinar volume 29 dengan tema How to Get Funding for Your Business. Sebelum pemateri akan menyampaikan presentasinya, saya akan menyampaikan topik dan tujuan dari webinar tersebut. Baik, topik kita adalah How to Get Funding for Your Business, di mana diharapkan peserta webinar volume 29 dapat memperoleh pengetahuan tentang tips bisnis sehingga menarik minat investor. Kemudian, setelah mengikuti webinar volume 9 kali ini, diharapkan hadirin dapat memperoleh strategi untuk mendapatkan pendanaan investor untuk bisnis secara umum. Baik, untuk Awang Dewangga, apakah sudah hadir di forum kita pada sesi kali ini? Ya, sudah, Mbak. Oke, baik. Mas Awang Dewangga, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi pemateri pada sesi webinar volume 29 kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum Mas Awang Dewangga menyampaikan materinya, maka saya akan membacakan CV singkat dari Mas Awang Dewangga terlebih dahulu. Baik, Mas Awang Dewangga menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studinya di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Kemudian Mas Awang Dewangga memiliki pengalaman saat ini sedang bekerja sebagai asisten Head of Accelerator di Mid Venture PTE Ltd. Kemudian sebelum bekerja di Mid Venture, Mas Awang pernah bekerja sebagai solution lead di Indigo Telkom by Telkom Indonesia. Kemudian sebagai regional head di UMG ID Lab Indonesia dan head of accelerator atau disebut dengan Gamma Inovasi Berdikari. Baik, demikian singkat dari Mas Awang Dewangga SIP MBA. Baik, Mas Awang Dewangga bisa memulai untuk mempresentasikan topiknya pada sesi kali ini. Persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Awan Bangga. Saya
diundang ke forum ini sebagai bicara, tapi kita mungkin hari ini sharing-sharing aja, mungkin dari para peserta sekalian mungkin ada pengalaman yang berbeda atau pengalaman yang mungkin sudah dijalani, tapi mungkin agak berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin bisa nanti sharing-sharing juga di sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin saya izin share screen dulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah. Ya, kita temanya hari ini adalah how to get funding for your business. Kenapa funding? Bahwa kalau mau usaha tuh pasti ada modalnya yang harus kita keluarkan gitu kan. Entah itu modal dari diri sendiri atau mungkin modal dari eh, investor atau rekanan atau mungkin modal dari orang tua atau modal dari eh, seperti itu. Banyak. Tapi yang jelas memang bisnis itu butuh modal. Nah, ini mungkin sudah disampaikan tadi ya, escape. Nah, kalau kita ingin mencari investor, kita kan pengen, tapi bagaimana nih caranya? Kita selain kita pengen dicari oleh investor, kita juga mencari investor. Nah, mencari investor itu harus kayak gimana? Seperti itu. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah seseorang yang memiliki bidang atau ketertarikan yang sama dengan bisnis kita, atau sedang mengembangkan bisnis ke arah yang sama. Contoh, kita punya bisnis di bidang kuliner, seperti itu. Nah, yang kita dekati adalah profil orang yang juga punya bisnis kuliner atau mempunyai ketertarikan yang sama di bidang kuliner, atau mungkin dia food blogger tapi dia juga punya sufficient money atau duit yang cukup untuk diinvestasikan, atau mungkin dia juga adalah orang yang eh, belum ada di situ, belum ada di industri itu, tapi apa ya, punya langkah untuk pengen bangun resto atau seperti apa gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu bisa kita dekati karena apa? Passionnya sama. Mungkin daripada dia ingin bangun sendiri, mending ini ya, mendanai bisnis yang kita bikin karena kita juga sama bisnisnya kayak gitu. Nah, kemudian seseorang yang bersedia pengalaman dan pandangan terkait hal-hal yang dapat mengembangkan perusahaan. Nah, ini biasanya kita sebut dengan strategic investor ya. Jadi nggak cuma orang itu ngasih kita uang, ngasih kita pendanaan, tapi juga kita dikasih insight kayak gitu. Kita dikasih pandangan, kita dikasih coaching, kita juga dikasih kalau nanti itu ada kesulitan-kesulitan di bisnis tuh kita bisa nanya gitu loh. Karena memang dia punya expertise di situ. Dia punya kemampuan di situ. Akhirnya selain dia ngasih duit, dia juga ngasih saran-saran kayak gitu, gimana bisnis ini harus dibawa. Kemudian, nah ini seseorang yang dapat menyusun perjanjian keuangan yang masuk akal bagi semua pihak. Ya maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah ada beberapa investor yang memang datang untuk eh, dengan niat yang apa ya? Dengan niat yang kurang baik. Dengan niat yang kurang baik means kayak semua kita dikasih janjian yang terlalu menekan kita, atau mungkin bisa ada poin-poin yang kemungkinan merugikan kita, atau juga yaitu datang mendanai untuk mengakuisisi kita, mengakuisisi bisnis kita. Jadi ada banyak yang terjadi, eh, dikasih dana agar itu malah bisa diakuisisi gitu. Jadi emang harus hati-hati kepada para bisnismen dan businesswoman yang sedang mengembangkan bisnis, jangan sampai ketemu investor yang seperti ini. Kalau memang pun ketemu, pasti pasti ketemu lah ya. Soalnya kan kita pencarian investor itu kan banyak gitu kan. Pasti kalau ketemu orang yang seperti ini, mending ya kita cut off aja. Jadi kita cari yang lain. Karena memang nanti
Jangan sampai kita malah terjebak. Nah, itu yang dicari dari seorang investor tuh eh, yang utama adalah 3 poin itu. Nah, kemudian udah ketemu nih orangnya nih, gimana cara meyakinkannya gitu kan? Yang pertama ide yang berkualitas. Ide yang berkualitas itu adalah jika memang ide kamu itu sesuatu yang mungkin baru, sesuatu yang mungkin berimpact yang besar, itu mempunyai kebermanfaatan yang besar. Kemudian juga ide itu bisa dikembangkan dengan baik atau dengan masif lah gitu. Jadi scalability-nya kayak gitu. Nah, tapi ide hanya sebatas ide jika tidak bisa disampaikan dengan baik. Maka dari itu yang kedua adalah pitch atau presentasi yang disusun dengan baik dengan model bisnis yang masuk akal. Nah, setelah tahu idenya bagus. Nah, sekarang seperti apa nih menyampaikan? Menyampaikannya harus jelas agar investor itu tahu ide ini seperti apa. Nanti akan dilakukan seperti apa model bisnisnya, bagaimana ide ini bisa menghasilkan keuntungan gitu. Dan itu harus masuk akal. Nggak yang, ya pokoknya ini nanti bakal untung kok. Gimana? Ya pokoknya nanti insya Allah untung gitu. Ya bisa gitu. Jadi kita harus tahu eh, step-stepnya. Kenapa kok kita bisa untung? Pertama, mungkin kita akan dengan uang Bapak gitu kan. Dengan uang Bapak kita akan mendirikan beberapa cabang dan di beberapa cabang ini kita akan melakukan strategi marketing yang seperti apa. Dan juga kita akan merekrut ahli ini, semua gitu. Jadi jelas, oh oke. Jadi investor tuh akan berpikir, oke, dia tahu yang akan dia lakukan, jadi aku pede untuk investasi uang tuh ke sana, kayak gitu. Nah, kemudian perbanyak riset mengenai skenario terbaik dan terburuk dari bisnismu. Jadi harus tahu luar dalam tentang bisnisnya. Jadi skenario terbaiknya seperti apa? Jadi akan sangat menguntungkannya seperti apa? Dan juga terburuk. Kita tidak bisa menafikan bahwa bisnis juga akan bisa sangat turun gitu. Nah, sangat turunnya itu seperti apa nanti posisinya? Jadi eh, investor tuh akan tahu resikonya seperti apa sih gitu. Jadi kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang istilahnya tuh too good to be true gitu ya. Bisnis yang tidak akan pernah rugi, nggak mungkin gitu. Kita akan apa ya, kita pasti juga ada kemungkinan untuk merugi. Maka dari itu, ini sampaikanlah kemungkinan terburuknya apa. Gitu. Jadi istilahnya ya terang di awal lah. Jadi kita tahu eh, kalau seumpama istilahnya ini tuh akan untung banget ya kita akan seperti apa. Kalau ini akan merugi akan seperti apa. Dan juga kalau semua eh, kalian itu sudah melaksanakan bisnis kalian tuh lebih dulu, maksudnya nggak yang modalnya bukan awal-awal banget, tapi semua sudah punya satu bank, sudah punya transaksi dan lain-lain. Nah, terus sekarang pengen apa ya, pengen memperbanyak cabang di kota-kota lain. Nah, itu kalian harus menunjukkan traksinya, jumlah kunjungannya setiap hari seperti apa, transaksinya seperti apa, peminatnya tuh rata-rata dari mana aja kayak gitu kan. Nah, kemudian eh, berapa yang bisa disajikan, soal makanan berapa yang bisa disajikan setiap harinya kayak gitu, berapa penjualan dan lain-lain. Pokoknya diceritakan lah itu traksinya. Jadi kita tahu nih, oh bisnis ini udah jalan dan udah bener-bener ada yang pengen beli. Jadi yakinlah ini dikembang gitu. Jadi tinggal dikembangin aja sama dana dari investor. Enggak bener-bener masih apa ya, masih ngawang-ngawang lah, masih yang nggak kita nggak tahu nanti kayak gimana, terus tiba-tiba minta pendanaan. Nah itu eh, menurutku sendiri juga kurang inilah kurang baik. Nah terus kemudian kita kan nggak tahu ya kalau semua seperti aku sendiri sekarang kan kerja di venture capital. Nah, itu jelas venture capital bisa menyediakan dana. Tapi belum semua bisnis bisa ke level venture capital pendanaannya. Pasti ada fase-fasenya. Yang pertama mungkin angel investor, kemudian pre-seed, kemudian seed, series A, dan lain-lain.
biasanya kita hire capital itu masuk ke pre-series A sampai B, C, D. Nah, yang awal-awal itu seperti apa gitu kan? Kita harus temukan investor-investor yang dia sebenarnya punya uang gitu, tapi dia tidak mengekspos bahwa dia punya uang. Nih, itu. Apalagi di Jogja nih, banyak banget kan orang yang tidak kita sadari ternyata orang kaya atau seperti apa gitu kan. Nah, cara menemukannya seperti apa nih? Pertama, melalui sekolah bisnis yang terkenal. Nah, aku ambil contoh aja ya. Mungkin di tempatku sendiri itu lumayan jaringan alumninya itu kuat seperti itu. Jadi setiap sekolah bisnis top mereka memiliki program kewirausahaan. Kamu dapat menghubungi mereka dan mengajukan idemu. Mereka umumnya memiliki jaringan alumni, pengusaha, dan investor yang kuat seperti itu. Nah, ini yang di tempatku sendiri kemarin ada Cafe Gama MMUGM. Nah, di situ itu orangnya biasanya petinggi-petinggi dan juga praktisi, juga pemilik bisnis yang mereka itu menjadi pengurus dari Cafe Gama. Cafe Gama adalah keluarga alumni Fakultas ekonomi ya. Nah, di situ juga apa bisa tuh nanya kemudian apa yang bisa kita kembangkan dari ini atau mungkin nanya-nanya alumni yang bisa dihubungi siapa seperti itu. Kemudian mendaftar program akselerasi. Nah, banyak sekarang program akselerasi itu. Program akselerator berlangsung biasanya mingguan sampai bulanan. Satu-satunya tujuan mereka ya buat startupmu lebih baik atau usahamu lebih baik. Nah, membantu mengumpulkan dana dan membentuk model bisnismu agar sesuai dengan pasar. Jadi kadang kita itu terlalu ini ya, terlalu bangga atau terlalu mencintai produk kita dan kita terlalu mencintai cara bisnis kita, akhirnya salah pun kita nggak sadar gitu. Nah, eh, program akselerator ini gunanya adalah agar eh, si startup atau si usaha ini bisa tahu nih, oh apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita eh, hapus, apa yang perlu kita tambah, terus kemudian apa yang bisa dilakukan kayak gitu, apa yang bisa di apa namanya di enhance atau diperkuat. Gitu. Nah, soalnya juga di tempat saya sendiri di Mid Ventures kita punya Mid Accelerator itu kan kayak 3 bulan gitu untuk meningkatkan kompetensi startup dan peluang pendanaan di akhir program. Jadi biasanya akselerasi itu adalah berapa bulan, 3 bulan contohnya. Habis itu dari peserta akselerasi itu yang baik akan mendapat eh, danaan kayak gitu. Kalau dari Mid Venture sendiri biasanya sampai $300.000 sekitar itu. Nah, kemudian menghadiri event-event startup. Kalau startupmu membutuhkan banyak dana di awal, maka tak saranin menghadiri banyak acara startup di dekatmu. Aktivitas seperti ini adalah cara yang bagus untuk interaksi dengan investor dan meningkatkan jaringan. Nah, kalau di Jogja sendiri, itu ada yang namanya Komunitas Startup Jogja, di mana memiliki anggota yang terdiri dari banyak startup, komunitas inkubator, akselerator, investor, di mana sering kayak ada acara mingguan gitu, atau 2 minggu sekali, itu kumpul di mana, terus kemudian mereka saling bertukar insight. Nah, di situ bisa join, kemudian mendapatkan info gimana cara mendapatkan pendanaan atau juga gimana mungkin ada pelaku bisnis yang industrinya sama, jadi bisa saling sharing. Nah, kemudian melalui teman di industri, ya kalau kata orang orang dalam lah ya gitu. Nah, kita kan pasti saat kuliah atau saat bekerja gitu kan pasti punya teman dimanapun lah. Nah, mungkin dia bekerja di startup atau bekerja di perusahaan yang telah menunjukkan minat untuk mendanai startup. Jadi ada banyak yang perusahaan-perusahaan gede yang minat untuk mendanai bisnis kecil. Nah, kok bisa minta bantuan teman nih untuk mengatur pertemuan dengan kepala perusahaannya. Jadi dari situ bisa mendapatkan beberapa ide dari mereka tentang cara mencari investor untuk startup atau mungkin mereka bisa menjadi investor itu sendiri. Kayak gitu. Kamu bisa menyampaikan idemu kepada kepala perusahaannya. Nah,
kemudian mendaftar program pemerintah. Banyak program banyak pemerintah di seluruh dunia menyediakan dana untuk startup. Ada dua jenis program biasanya. Yang pertama adalah di mana pemerintah berinvestasi sendiri di startup. Jadi pemerintah langsung ngasih grant atau mungkin pendanaan untuk startup langsung. Kedua, di mana pemerintah mengatur pertemuan dengan investor yang mengharuskan investasi sejumlah uang ke startup. Jadi daripada pemerintahnya ini yang langsung ngasih, mereka bikin acara untuk mempertemukan kita dengan investor. Nah, salah satu contohnya adalah gerakan 1000 Startup Digital yang digawangi oleh Kominfo. Gerakan ini memfasilitasi ribuan startup dalam program mereka dan tersebar hingga daerah-daerah, masuk di Jogja. Nah, eh, program-program seperti ini biasanya mencari bibit-bibit unggul juga, mencari bisnis-bisnis dan ide-ide yang bagus dari setiap daerah, kemudian dari situ dibina, kemudian juga diberi pendanaan. Nah, kemudian crowdfunding. Nah, crowdfunding ini kamu dapat mengunggah detail sebanyak yang kamu inginkan tentang startupmu dan kemudian meminta orang untuk mendanai startupmu. Hal ini juga berlaku sebagai aksi pemasaran karena kamu dapat menciptakan minat di kalangan masyarakat untuk perusahaanmu. Crowdfunding itu seperti apa sih? Jadi jika banyak yang tertarik dengan bisnismu ya udah kamu publish saja. Kemudian eh, men- mengumpulkan investasi yang kecil-kecil tapi dari banyak orang. Contoh ada bisnis di bidang perikanan, kemudian di bisnis perikanan ini ada banyak investor yang terlibat, mungkin cuma satu 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 lotnya cuma di bisnisnya itu 100.000 gitu, 100.000, 200.000. Nah itu banyak ada yang eh, investasi cuma ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Nah itu nanti sistemnya bagi hasil gitu semua. Jadi dari keuntungan akan mereka dapat berapa persen seperti itu. Itu banyak mekanismenya. Kemudian menggunakan koneksi dalam berjejaring. Jadi kan ada yang namanya LinkedIn ya. Nah, LinkedIn ini kan sangat bisa dimaksimalkan. Bahkan saya pun kerja di tempat sekarang juga karena LinkedIn kayak gitu. Nah, eh, di LinkedIn ini kamu dapat terhubung dengan pengusaha dan mentor yang terbuka untuk berinvestasi dan membantu orang. Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat membosankan karena kamu harus memiliki daftar panjang koneksi untuk memikat orang ke akunmu. Jadi itu LinkedIn itu sebenarnya orang-orangnya kan orang-orang penting ya di dalam tuh bisa ketemu gitu loh, bisa ngechat langsung. Tapi kan pasti tidak langsung pertemanannya diterima, tidak langsung koneksinya oke kan. Jadi pasti akan bosan banget untuk request koneksi ke mereka, jelasin satu persatu tentang bisnismu kayak gitu. Nah, tapi ini bisa works juga karena memang eh, orang-orang yang seperti ini biasanya lebih cenderung sering di LinkedIn daripada di media sosial yang lain. Kemudian portal startup online. Portal ini sering dibuka oleh angel investor atau investor yang awal-awal yang mencari perusahaan untuk melakukan investasi. Kamu juga dapat terhubung dengan pendiri lain atau founder-founder lain menggunakan portal ini dan mendiskusikan rencana dan bahkan berkolaborasi untuk tumbuh lebih besar. Jadi portal startup ini biasanya angel investor bikin portal, kemudian di situ ada kolaborasi founder helping founder gitu. Founder membantu founder. Itu bisa dimanfaatin juga untuk semua nih ada founder yang di portal tersebut yang sudah memiliki pendanaan, bisa tuh ditanyain gimana sih caranya, gitu, apa yang harus disiapkan, kemudian yang lain-lain. Nah, ini yang jarang ditemui yang customized angel platform. Nah, seperti yang katakan tadi bahwa memang banyak orang yang tidak terlihat kaya, tapi sebenarnya kaya dan ingin berinvestasi seperti itu. Angel investor itu juga ingin tetap anonim. Mereka nggak kelihatan lah di publik kayak gitu. Kalau mereka tuh investor, tapi di beberapa platform ini bisa membantumu untuk menemukan mereka gitu. Jadi yang
orang-orang yang bersembunyi ini, yang orang yang lay low ini bisa ditemukan di beberapa platform ini seperti Angel Capital Association, GAS, Carrefour Capital Connection, dan BC Angel Forum. Gitu. Nah, kemudian ini juga yang ekstrimnya ya, kalau semua nggak bisa dilakuin, ya udah minta orang untuk melakukan gitu. Itu siapa? Fundraising advisor. Jadi bisa hire penasihat penggalangan dana atau fundraising advisor yang akan bertemu calon investor di hadapanmu dan membuat kesepakatan atas namamu gitu. Jadi dia yang nyariin, dia yang eh, apa ya istilahnya itu berpikir mana yang cocok nih, visimu apa. Jadi siapa profil yang cocok untuk mendanai ini. Dia akan bertemu sama orang itu, kemudian bikin kesepakatan mau mendanai lain, tapi atas nama sendiri kayak gitu. Tapi harus hati-hati juga karena banyak advisor yang eh, fake juga, menipu juga. Jadi harus hati-hati sebelum memperkerjakan seseorang dan mengungkap ide startupmu kepada mereka. Bisa jadi eh, dia merugikan startupmu atau malah mencuri ide dari startup yang lagi kamu bangun. Jadi harus hati-hati juga. Nah, kemudian tadi kan ini ya, apa namanya, tips and triknya. Nah, sekarang caranya teknisnya itu seperti apa sih gitu? Bagaimana cara menghubungi investor secara online? Nah, secara online ini kan berarti kan kita ada tiga jenis ya, ada tiga jenis yang memungkinkan kamu untuk menghubungi mereka online. Pendekatan hangat atau warm approach, berarti intro dari teman bersama atau mutual friend. Jadi istilahnya ada investor, kamu nggak kenal, tapi temanmu kenal. Kamu minta dikenalin sama temanmu. Nah, itu adalah pendekatan yang hangat. Karena mungkin, oke, temanku mau nih diajak nih kita ngopi yuk, ngopi gitu kan. Ketemu di kafe, kamu ngobrol tentang bisnismu. Nah, itu bisa. Nah, pendekatan dingin ini yang lebih susah. Karena apa? Kamu nggak kenal sama sekali dan kamu nggak ada teman yang kenal sama dia. Jadi benar-benar kamu email kayak gitu, apa namanya, dan kamu menjelaskan idemu. Kemudian pendekatan hybrid, yaitu seperti mengomentari postingan blog, Twitter, atau menambah di LinkedIn. Jadi nggak yang cold banget karena dia juga tetap bisa temenan di LinkedIn atau Twitter dan lain-lain. Tapi juga sebenarnya nggak hangat karena nggak benar-benar kenal secara nyata gitu kan. Nah, ini tadi, jadi kayak buat email permintaan ke temenmu yang ada di perusahaan investor untuk mengenalin dirimu. Nah, nanti apa namanya, dia bisa membawa orang itu untuk ketemu kamu kayak gitu. Nah, baiknya kamu membuat pesan yang singkat, padat, jelas, serta memiliki tujuan yang clear agar temanmu bisa langsung kayak forward emailmu ke atasannya. Nah, kalau approach yang tadi udah dijelaskan bahwa eh, sangat-sangat ini ya, kita nggak tahu itu siapa, tapi kita udah tahu profilnya tuh dia investor nih gitu kan, tapi kita nggak ada koneksi ke sana gitu kan. Ya udah, kita eh, kirim email yang mana menunjukkan siapa kamu. Jadi eh, semua aku adalah Awang, aku adalah CEO dari eh, perusahaan ini. Nah, bisnisku seperti ini gitu. Nah, kemudian aku menghubungimu karena apa nih? Jadi eh, kan kepentingannya gitu kan. Aku menghubungi karena aku membutuhkan pendanaan di sini nih. Apa yang mungkin bisa kita kolaborasikan gitu. Nah, mungkin hybrid tadi, jadi agar mereka lebih memperhatikanmu. Jadi apa namanya? Contoh LinkedIn ya. Semua LinkedIn kita sudah meminta permintaan koneksi. Mereka akan lihat nih, siapa nih yang nge-add aku di LinkedIn gitu kan. Oh, ternyata orang yang nge-add aku di LinkedIn tuh punya bisnis menarik nih gitu kan. Ya, dari situ nih DM langsung gitu kan, langsung mencari apa yang bisa cocok untuk mereka kayak gitu, dan juga apakah bisa mereka mendanai bisnis kita kayak gitu. Nah, kemudian kita kalau udah ketemu nih, nah kalau udah ketemu gimana nih gitu kan?
apa yang harus kita omongin. Nah, preparing for online page. Nah, ini bisa online, bisa offline sih. Tapi online ya, eh, ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, berikan mereka cerita yang menarik. Bila memungkinkan, buka presentasimu dengan bercerita tentang pengalaman nyata seorang pelanggan yang mengatasi masalah yang dipecahkan oleh produk atau layananmu di pasar. Nah, gunakan nama asli dan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan, tetap sederhana dan realistis. Jadi, eh, kita itu saat mengomunikasikan produk, itu jangan terlalu hard selling atau terlalu apa ya, bahasa dodolan banget lah. Gitu. Jangan yang jualan banget, tapi eh, kita tuh berusaha menyampaikan nilai apa yang kita bawa gitu. Contoh eh, di sini kan yang menarik gitu kan. So, eh, Mbak Zakiyah ya, Mbak Zakiyah biasanya memiliki kesulitan dalam menemukan ojek online itu. Dia harus berjalan sekitar 1 kilo sampai 2 kilo dari kosnya gitu kan untuk menemukan ojek pangkalan dan lain-lain. Nah, semenjak ada Go ya semua eh, ojek online gitu kan. Sorry, malah menyebut merek. Semenjak ada ojek online gitu kan, kita Mbak Zakia ini bisa terbantu sekali gitu karena apa? Dia bisa langsung pesan dan ojek itu akan langsung datang di depan kosnya gitu. Semenjak itu dia lebih terbantu dan kegiatannya lebih bisa cepat dilakukan, bla bla bla. Nah, itu jadi ada orang punya masalah, kita pecahkan dengan produk kita. Seperti itu. Jadi tetap realistis, tetap apa namanya, tetap nggak yang menggebu-gebu, nggak yang sangat selling sekali, tapi juga orang tahu, oh oke oke, berarti produkmu tuh solving masalah yang ini gitu. Jadi mereka akan tahu value adanya bisnismu di dunia ini apa, ya. Kenapa harus ada kamu gitu. Nah, yang kedua, pertahankan pitch kamu tetap simpel. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu membawa banyak hal gitu. Karena lebih sedikit informasi lebih baik daripada terlalu banyak. Sampaikan ide umumnya aja, kemudian berikan ruang untuk pertanyaan. Jangan dijelasin semua. Karena apa? Hal itu membuat orang satu boring karena ya eh, terlalu banyak dan terlalu lama yang disampaikan. Kemudian ya udah tahu semua harus nanya apa gitu kan. Jadi udah jelas kan gitu. Nah, utamakan hal yang penting yang ingin kamu bagikan dan tetap berpegang pada poin-poin tersebut. Tuh, kan. Tarik nafas dalam-dalam lah sebelum berbicara biar nggak apa ya grogi gitu. Nah, tekankan isi model bisnismu. Untuk presentasi yang baik, yang lebih penting adalah kamu memahami model bisnismu. Model bisnismu akan memberitahu investor bagaimana idemu akan atau telah layak secara ekonomi. Jadi, mungkin tadi sempat aku singgung bahwa investor suka yang jalan, bisnis yang terbukti. Nah, contoh nih, ada orang yang bisa mengkomunikasikan bisnisnya sampai ke tahap dia tahu cara dapat revenue seperti apa, kemudian setiap apa, dan kemudian modelnya, mekanismenya, bla bla bla, sampai detail, ya kan, sampai sampai tahu lah, oke, eh, kita dapat cuannya tuh dari mana. Nah, dari situ investor akan mikir, oh oke, aku berani tuh kasih uang modal buat kamu karena apa? Aku yakin dengan modal kamu tadi duitku bisa balik gitu. Karena namanya investor pasti sukarela gitu kan, pasti pengen uangnya balik lagi ke dia lah. Nah, gimana cara kita meyakinkan bahwa uangnya itu bakal balik? Ya kan, model bisnis kita yang baik. Kalau tidak jelas, kita masih bikin investor mikir-mikir kayak ini beneran bisa nggak ya gitu kan, beneran ada yang mau nggak, beneran ada yang beli nggak gitu, beneran akan terjual nggak. Nah itu kita akan ragu gitu, kita mungkin akan pertimbangkan tapi pasti akan ragu-ragu gitu, lima gitu kan. Nah, presentasi yang jelas. Dari tadi aku ulangin terus bahwa presentasi itu harus jelas, harus tetap singkat, padat, to the point. Karena apa? Presentasi ini adalah sesuatu yang sangat krusial untuk menyampaikan idemu
kepada orang. Jadi kalau sampai salah, sampai apa namanya, sampai bikin apa ya istilahnya itu ilfeel, jadi itu malah jadi, bumerang jadi kepada bisnis kita sendiri. Nah, jika presentasimu tetap singkat pada to the point, latih presentasimu kepada seseorang di luar perusahaanmu dan mintalah mereka untuk mengulangi apa yang mereka pikirkan tentang model bisnismu dan mengajukan pertanyaan padamu. Jadi jangan presentasi di depan bawahan atau tim. Dia pasti akan iya iya aja, gitu kan. Ya terserah bosku lah mau ngomong apa gitu kan. Aku juga yang penting kerja aja gitu. Tapi kalau sama itu tuh teman kalian gitu, mungkin teman kalian yang kritis gitu kan, yang suka nanya itu. Nah itu malah bagus tuh, bisa jadi teman untuk kita coba. Aku presentasi nih tentang bisnisku. Kamu ada feedback nggak gitu? Kamu ada masukan nggak? Ya, apa yang mau pikirin tentang bisnisku? Gitu. Mungkin dia ngomong, oh nggak, bisnismu kayaknya nggak mungkin deh, soalnya bakal gini gini gini. Atau bisnismu bagus tuh, baru nih di sini. Mungkin bisa dikembangin lagi ke kota-kota lain soalnya kalau di sini aja mungkin tas kayak gitu. Nah, atau dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh kita dan mungkin akan ditanyakan oleh konsumen kita kayak gitu. Jadi kan ada ya biasanya tuh komplain itu berawal dari hal-hal yang tidak kita sadari itu adalah masalah, tapi disadari atau dialami oleh konsumer sebagai masalah mereka. Akhirnya itu menjadi komplain kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan perlu kita minimalisir jadinya. Ya udah apa namanya, coba latihan untuk presentasi kayak gitu, kemudian dengerin feedbacknya, kemudian berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin. Nah, ceritakan tentang dirimu dan orang-orang di balik bisnismu. Selain eh, apa namanya, revenue, atau selain pendapatan yang sudah didapatkan, kemudian juga cara presentasi yang baik gitu kan. Yang penting juga adalah orangnya. Siapa sih orangnya? Who's the man behind the wheel gitu? Siapa eh, orang di balik kemudinya itu siapa gitu? Apakah dia orang-orang yang benar-benar kompeten? Apakah dia orang-orang yang benar-benar mengerti tentang industri ini? Dan apakah benar-benar dia itu tahu apa yang dia lakukan? Gitu. Nah, eh, seumpama nih kita mendirikan bisnis tentang kesehatan. Nah, terus di situ orangnya orang IT semua nih di dalamnya nih, karena startup ya mungkin ya orangnya IT semua, atau mungkin ada bisnisnya lah gitu. Nah, terus gimana saya kamu mendirikan suatu bisnis kesehatan, tapi tidak ada orang kesehatan di dalamnya, gitu, yang mungkin paham tentang ilmunya, paham tentang regulasinya, paham tentang day to day masalah yang terjadi di kesehatan yang berusaha kalian pecahkan itu, gitu kan? Itu nggak diajak gitu. Lah, terus gimana investor bisa percaya gitu kan? Karena apa? Orang yang melakukan atau menjalankan bisnis ini sebenarnya nggak tahu realnya di lapangan itu masalahnya seperti apa. Jadi eh, kalau nggak yakin sama orangnya ya kita nggak akan yakin sama bisnisnya kayak gitu. Karena bisnis is about people. Bisnis adalah tergantung orang yang di eh, belakangnya. Bisnis itu sangat tergantung sama eksekusi. Nah, eksekusi dilakukan oleh orang-orang yang di belakangnya. Nah, bagaimana eksekusi itu akan bagus kalau orang-orangnya juga sebenarnya tidak memiliki background yang sesuai seperti itu. Jadi ceritakan tentang dirimu gitu. Aku sudah lama di bisnis ini, di puluhan tahun di bisnis ini, dan aku menyadari bahwa ada masalah di sini, makanya aku menceritakan ini. Aku dibantu sama orang-orang di timku yang A, B, C, yang mereka juga punya pengalaman di sini gitu kan. Yang mana itu akan melengkapiku untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, itu kan enak kalau kayak gitu. Jadi, oh oke, dia punya pengalaman di sini, terus dia pengalamannya udah lama, kemudian dia juga disupport orang-orang yang sama kompetennya, kayak gitu. Oke, udah ada yang raise hand. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini juga ceritakan apa yang aja yang kamu lakukan di saat beberapa saat terakhir gitu. Kita kita pengen tahu nih sebagai investor juga apa aja yang sudah dilakukan gitu kan.
kayak pelanggan pertamamu seperti apa, investasi yang kamu lakukan untuk perusahaan, pengorbanan yang kamu lakukan untuk perusahaan gitu kan. Kemudian media, kemudian surat kesepakatan untuk kemitraan dan lain-lain. Mungkin apa yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan itu apa aja terus selama ini. Jadi kita tahu nih kegiatannya seperti apa sih yang udah dilakuin sama founder, seberapa niat sih dia. Nah, tunjukkan peta kompetisimu atau kompetitor map lah ya. Nah, eh, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki pesaing. Itu mungkin pasti ada pesaing, walaupun secara langsung ya. Jadi walaupun produk inovatif pun dia pasti ada pesaing, yaitu apa? Produk yang dia berusaha disrupt atau buat produk yang dia berusaha dia gantikan kayak gitu. Nah, eh, kesalahan pemula ini. Jadi karena kita merasa itu inovatif, kita ngomong nggak ada pesaingnya nggak ada. Mungkin ya kalau kamu belum benar-benar belajar tentang persaingan karena persaingan itu bisa langsung bisa nggak langsung. Jadi cara cara terbaiknya adalah menyajikan ke kompetitor map kayak gini. Contohnya nih eh, ada fitur satu, fitur dua, fitur tiga. Ada tiga fitur utama dalam produkmu. Nah, ini ada empat kompetitor. Nah, dijelasin apa yang ada dan apa yang nggak ada di setiap kompetitormu yang kamu kan gitu. Mending kayak gitu daripada yang benar-benar ngomong nggak ada kompetitor gitu. Soalnya itu akan kayak dari investornya sendiri, ini beneran tahu nggak sih? Apalagi kalau semua investornya itu ada di industri sama dan dia tahu bahwa itu akan ada banyak kompetitor kayak gitu. Nah, itu jadi bunuh diri kayak gitu kan. Ngomong kalau nggak ada kompetitor, di orang yang sama-sama di industri itu dan mereka tahu kalau itu ada kompetitornya itu biasanya banyak kan. Terus apa yang membedakan kamu sama yang ini gitu. Terus apa yang bikin kamu beda? Kenapa orang harus memilih kamu gitu? Nah, itu harus dijawab juga. Sebentar. Oke. Nah, kemudian berikan angka yang terukur di belakang angkamu. Nah, maksudnya gimana nih? Kita nggak bisa nih, kita ngomong kayak bisnisku akan menjadi bisnis senilai 50 juta dolar dalam 3 tahun. Terus siapa yang akan percaya kalau ngomong kayak gitu, gitu kan? Nah, caranya menjelaskan adalah eh, bagaimana kamu akan mencapai jutaan tersebut, gitu. Informasi apa tentang perusahaanmu yang membuatmu meramalkan penjualan dalam jumlah tersebut? Nah, ini kata-kata kita kasih asumsi kayak contoh dalam tahun pertama kita akan melakukan A, B, C, D, E. Di situ kita menarget penjualan senilai ini dengan satu penjualannya berharga segini. Jadi satu tahun akan mendapatkan segini. Di tahun kedua kita akan tambah produk semua. Nah, tambah produk ini maka dari itu akan menambah penjualan sekitar segini. Jadi di tahun kedua jumlahnya akan segini. Nah, itu asumsinya seperti itu. Dan langsung tiba-tiba kita akan bernilai segini dalam tahun segini. Nah, terus dasar apa? Seperti itu. Harus ada das dalam klaim gitu. Dan jangan sampai overclaim karena overclaim itu juga akan berbalik ke kalian sendiri kalau semua nggak bisa ditanya eh, dasarnya apa dari klaim itu. Seperti itu. Nah, kemudian tunjukkan produk mobil. Nggak harus semua sih. Maksudnya ada yang disuruh kadang menunjukkan demo karena mungkin produknya cukup rumit, produknya cukup apa ya kayak kita tuh bentar-bentar kita belum begitu paham nih kerja produk mobil. Demo kan nggak itu kan dari awal sampai akhir kayak gitu. Atau mungkin kita ini bentuknya seperti apa bisa ditunjukkan produknya nggak atau mungkin daminya gitu yang bisa kita lihat produknya seberapa sih, gedenya seberapa sih gitu. Itu nggak berlaku ke semua produk, tapi ada beberapa produk yang memang kita nggak bisa ngerti banget kecuali udah ditunjukin gimana cara kerjanya. Kayak gitu. Apalagi di produk-produk startup yang sangat-sangat high tech itu kita harus lihat nih
gimana cara produk ini bekerja dan gimana ini bisa beda dari yang sudah ada kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari kita ini juga ini dari kantor kita di Singapura. Nah, mari berdiskusi. Terima kasih Mbak Zaki ya. Baik, terima kasih Mas Awang Dewangga atas pemaparan materinya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa materi kita kali ini yaitu apa yang dicari dari seorang investor ya. Kemudian bagaimana untuk meyakinkan investor, bagaimana cara untuk menemukan investor bisa melalui sekolah bisnis yang terkenal, kemudian mendaftar program akselerasi, menghadiri event startup dan lainnya, kemudian bagaimana cara menghubungi investor online dan preparing for a online pitch. Begitu ya Mas Awang. Baik, untuk sesi berikutnya para Bapak hadirin Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, bahkan sudah ada yang raise hand. Oke, Oh iya. untuk ya ada Pak Vicky yang ini sudah raise hand dari tadi saat presentasi berlangsung. Sepertinya sangat antusias sekali dengan webinar kali ini. Untuk Pak Vicky, apakah mau ingin menanyakan langsung kepada Mas Awang Dewangga atau saya bacakan saja dari sini? Halo, Pak Vicky. Oke. Ya, halo, halo. Ya, apakah ingin menanyakan Ya, secara langsung kepada saya, Mas Awang Dewangga? ya, saya Oke, ingin dipersilakan. menanyakan secara langsung. Ya, saya izin bertanya. Ya, monggo. Eh, Bagaimana langkah-langkah mencari dana bisnis di pebisnis pemula, khususnya di sektor investor? Dari mana Gimana? saja modal atau dana bisnis bagi pemula? Oh, Apakah wajib mencari investor? oke, baik. Ya, mungkin langsung saya jawab ya Pak ya. Pertanyaan menarik nih. Dari mana saja modal atau dana bisnis bagi pemula? Apakah wajib mencari investor? Investor adalah salah satu pilihan Pak sebenarnya gitu. Jadi kita tidak wajib untuk mencari investor. Soalnya kan tidak semua juga membutuhkan dana yang besar untuk ekspansi atau sesuatu yang mungkin eh, tadi sempat mention juga biasanya bisa dari kantong sendiri, di tabungan atau mungkin dari semua kerja kerja terus nabung, kemudian juga ada bisnis lain, kemudian bisnis lain itu keuntungannya untuk mendanai bisnis yang baru itu juga bisa. Kemudian juga eh, pinjam teman, pinjam keluarga, ya itu pilihan juga ya Pak ya. Dan juga yang terakhir adalah pinjam bank. Nah, pinjam bank ini tapi kan memang konsekuensinya beda sama investor seperti itu. Kalau investor itu dia bisa lebih strategis karena selain ngasih uang, dia juga akan ngasih mentoring, dia juga akan ngasih pengarahan gitu kan kayak selama di bisnisnya dia tuh bisa ngasih saran-saran lah seperti itu. Tapi kalau dana bank ya udah yang penting usahanya apa minta mengajukan berapa dari bank disetujui ya sudah seperti itu. Paling ngecek nanti bagaimana caranya Bapak mengembalikan uang itu ke bank kayak gitu dan dalam jangka waktu mana gitu jangan sampai ada kredit macet gitu kan. Terus, Pak. Jadi wajibnya tuh enggak itu adalah salah satu pilihan aja saat kita sedang fundraising atau sedang membutuhkan dana usaha seperti itu. Ada juga beberapa yang memang bisnisnya tuh di bidang research, mereka malah mencari dana grant dari pemerintah seperti itu. Ada juga yang dari lomba-lomba seperti itu, dari dapat hadiah kompetisi, kemudian uangnya diputar untuk bisnis, itu juga bisa. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Baik, Pak Vicky, apakah ada pertanyaan lagi ataukah sudah? Ya, ada lagi.
Oh ya, baik, silakan. Ya. Mencari dana bisnis bagi pemula tidak hanya dari sektor investor, namun bisa dari bantuan pemerintah, pinjaman dana, crowdfunding, kerjasama dengan rekan bisnis, tabungan pribadi, pinjaman keluarga, mengikuti kompetisi, serta dengan cara yang lainnya. Dari beberapa jalan tersebut, apa saja resiko-resiko, tantangan, hambatan, strategi, unsur-unsur, prinsip-prinsip, tujuan, serta langkah-langkahnya? Oke, baik. Untuk resikonya ya Pak ya, untuk resikonya sendiri kalau semua crowdfunding, kita kan mempunyai banyak investor ya Pak ya, walaupun kecil-kecil tapi orangnya banyak seperti itu. Nah, resikonya saat bisnis kita ada apa-apa harus berurusan dengan banyak orang. Banyak orang itu berbeda-beda karakternya. Ada yang memang langsung kayak menggugat, ada juga yang ya udah karena aku investasinya cuma kecil, aku ikhlasin aja. Ada yang kayak gitu, ada yang akomodatif. Ya udah karena bisnisnya rugi, saya dikembalikan setengah aja, itu nggak apa-apa. Ada yang ya, kayak gitu. Tapi resikonya adalah karena berhubungan dengan banyak orang, saat terjadi apa-apa dengan bisnis kita, kita harus menjelaskan itu ke banyak orang juga. Kemudian apa dengan dana teman atau dengan dana apa dengan dana keluarga gitu ya kadang apa ya kita jadi kurang profesional karena apa biasanya kalau pinjam dari keluarga atau teman gitu kan jarang ada ini ya Pak ya jarang ada hitam di atas putih terus kita apa namanya kita juga nanti pengembaliannya juga bisa ditagih sewaktu-waktu padahal juga kita nggak siap itu kan ada ini pokoknya perjanjiannya nggak jelas jadinya membuat kita juga bisa kelabakan juga kalau ditagih waktu atau mungkin mereka lagi butuh seperti itu. Kemudian kalau bank ya biasanya memang di jaminannya sih Pak kalau sama ya kalau ada apa-apa resikonya ya hal yang jaminan akan dilelang sama bank seperti itu dan bank nggak mau tahu bank hanya bisnisnya memang peminjaman dana jadi saat dana itu tidak terbayar ya hal yang menjadi jaminan akan dilelangkan seperti itu. Itu sih Pak mungkin untuk apa namanya untuk risiko-risikonya Pak. Baik, begitu ya Pak Vicky. Apakah sudah Iya, puas? ya, Oke. thank you sudah Baik, terjawab. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vicky atas pertanyaan. Baik, Mas Awang, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mbak Vika. Mbak Vika ini merupakan mahasiswa bisnis digital ya di Akrin. Pertanyaannya yaitu, informasi apa saja yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan kepada calon investor. Kemudian langsung yang kedua ya Mas ya, ini dari Pak Didi juga, apakah ada platform atau framework yang sudah disiapkan saat kita melakukan riset dan panduan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan riset bagi orang yang memulai bisnis. Gitu, Pak. Ini berhubungan, pertanyaannya saling berhubungan. Baik, dipersilakan Mas Aung untuk menjawab. Oke, sebentar saya baca ulang ya. Oh iya, Ada platform atau framework yang sudah siap. Oke, baik. Ya, yang pertama adalah Mbak Vika, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, informasi apa saja yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan kepada calon investor. Jadi, yang boleh dibagikan pasti untuk model bisnisnya boleh dibagikan, kemudian informasi tentang tim, tapi tidak sampai informasi alamat rumah ya. Intinya. Nah, informasinya adalah background pendidikan dan juga background pengalaman pekerjaan yang mendukung pada startupnya atau usahanya. Kemudian juga rencana ke depannya gitu, rencana ke depan kayak gitu. Nah, kemudian untuk
laporan keuangan itu nggak boleh. Boleh sebenarnya, tapi perlu ada tahapan lebih lanjut, yaitu eh, apa namanya itu NDA atau non-disclosure agreement. Kemudian ada hal-hal lain yang sekiranya tuh jika dibagikan perlu apa ya? Jika dibagikan datanya itu bisa dilakukan untuk menjahati kamu gitu. Jadi kayak semua data-data KTP, data apa gitu, semuanya harus eh, jika diminta ya udah NDA dulu. Dan juga data-data penelitian. Data penelitian itu kalau mereka mau harus di NDA dulu. Jadi ada perjanjian lain, perjanjian kerahasiaan, di mana mereka tidak akan membocorkan data-data yang sudah kita kirim. Kayak gitu. Kalau nggak ada itu tidak boleh dibagikan. Kayak gitu. Nah, kemudian Pak Didi nih, platformnya tuh biasanya dari market research ya Pak ya. Jadi banyak, sebenarnya bukan platform, tapi lebih ke framework market research, kemudian juga dari customer research, kemudian BMC, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dibagikan juga sama Mbak Zakiah nanti beberapa hal ya. Tapi banyak kok Pak yang untuk membantu kita dalam melakukan riset pasar, riset customer, kemudian juga membantu kita dari eh, ide produk fit, produk market fit, market pokoknya itu apa namanya agar apa yang kita bangun itu bisa benar-benar berguna sama keadaan pasar kayak gitu. Mungkin itu sih. Untuk frameworknya udah banyak Pak. Kalau platformnya ini juga untuk platform yang membantu riset saya juga kurang tahu sih Pak. Jadi ya mungkin itu. Untuk frameworknya mungkin ada di ini ya di marketing research. Baik, atas jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wahyudi. Apakah ada lembaga khusus bantuan hukum apabila kita memiliki kendala terkait funding secara cyber security dengan investor? Ya, kalau lembaga bantuan khusus sudah ada sih. Tapi sebenarnya untuk sekarang ini eh, banyak startup-startup juga yang di bidang hukum ya, yang juga memang sudah menyoroti tentang hal tersebut. Jadi secara cyber security itu sudah ada aturannya juga. Jadi memang nanti saat ada breach atau mungkin kendala di cyber security-nya itu bisa dipidanakan tergantung nanti adanya seperti apa kayak gitu sama investornya. Soalnya kan investor ini juga pasti di awal-awal kan dikasih NDA juga kan kayak gitu. Nah, itu kalau semua dia itu membocorkan, berarti dia bisa dipidanakan. Kalaupun dia juga tidak membocorkan, dia bisa juga dituntut karena apa? Tidak mengamankan atau tidak bisa menjaga data-data yang sudah eh, apa namanya? Data-data yang sudah diberikan atau mungkin eh, apa ya? Tidak bisa menjaga duitnya sama fundingnya kena cyber security dan lain-lain, berarti kan tidak bisa menjaga uang yang harusnya buat startup kayak gitu kan. Itu sih. Berarti yang paling utama itu adalah membuat perjanjian di awal ya Mas ya, agar terhindar Kajian penting dari. banget, Mbak. Oh, Kemudian ini ada kalau nggak pertanyaan bisa nuntut dari. nanti. Oh iya betul. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Arsyad Muzaffar, ini juga mahasiswa bisnis digital. Jika kita seorang yang menjalankan bisnis dan modalnya sepenuhnya dari investor berapa persentase bagi hasil kepada investor? Nah, kebetulan Mas Arsyad ini juga punya bisnis Mas Awang dan baru aja mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Mungkin ada niatan mendapatkan funding dari investor kali ya. Baik, Oke, silakan Mas. baik. Ya, pasti saat kita bicara tentang investor, pasti kita bicara tentang saham. Berapa saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendanaan investor. Jadi gini,
Mas, saya akan ngomong itu sangat tergantung kayak gitu kan. Sangat tergantung gimana. Eh, Modal sepenuhnya itu kan berarti kan bukan berarti 100% saham, tapi modal sepenuhnya itu adalah kita butuh modal sekian gitu kan. Semua kita butuh modal 5 miliar gitu. 5 miliar 5 miliarnya kita dapetin dari investor gitu kan. Jadi sepenuhnya itu dari investor. Berapa persentase yang dikasih ke investor gitu kan? Bagi hasil ya kalau di sini ya. Tapi sebenarnya ada beberapa mekanisme. Nah, berapa persentase untuk investor itu tergantung. Pertama, saat Mas Arsyad itu punya bisnis, kita akan menghitung yang namanya valuasi bisnisnya gitu. Valuasi bisnis adalah nilai bisnis yang dihitung dari asetnya, dari transaksinya dan lain-lain gitu. Semua nih setelah kita valuasikan bisnis Mas bernilai 100 miliar. Tuh. Nah, saat kita memberikan Mas Arsyad itu 5 miliar, berarti kita akan mendapatkan sekitar 5% dari sahamnya, gitu kan? Karena 5 miliar dari 100 miliar nilai perusahaan. Kita kasih 5 miliar, kita akan mendapatkan 5%. Jadi, eh, mungkin ini ya, Mbak, ini ya Mas Arsyad ya. Jadi kan ada beberapa mekanisme bagi hasil, ada yang success fee, ada juga yang eh, saham kayak gitu. Dan biasanya kita memang saham kebanyakan, bukan yang bagi hasil. Karena bagi hasil nanti dari mana nih? Bagi hasil bukan dari permodalan, tapi nanti ngitungnya dari profit kah atau revenue kah gitu kan. 50% dari revenue kita buat kita dong gitu. Atau mungkin 50% dari profit buat kita. Nah, itu nanti hitungnya dari situ. Tapi kalau kita ngitung dari seberapa modal yang kita kasih, yaitu dari berapa nilai perusahaan setelah kita hitung, habis itu kita ngasih berapa, lah itu dapat berapa persen saham. Seperti itu. Iya, Pertanyaan Mas, yang kelewat nih, Pak Jendro. Pak Jenderal ya. Pak Jenderal. Iya, ini pertanyaannya, sebagai investor lebih disukai modal bisnis yang mementingkan growth atau profitability, karena itu nanti akan ditampilkan dalam pitching. Gimana Mas? Iya. Ya, sebenarnya dua-duanya ya pasti ya, iya kan? Karena eh, namanya saya di dunia startup, karena prinsipnya harus growth gitu kan, high growth gitu kan. Gimana caranya bisnis ini bisa berkembang, skalabilitasnya gede gitu kan, terus punya potensi yang besar, terus juga cepat gitu kan, jalannya cepat besarnya gitu. Tapi di sisi lain sekarang orang-orang pada shifting karena banyak startup yang hanya growth aja, tapi sebenarnya revenue-nya juga susah gitu kan. Profitnya juga sampai sekarang nggak profit. Akhirnya pilihan untuk memilih yang profitability itu juga menjadi pilihan. Nah, jawaban saya akan tergantung karena setiap investor punya apa ya namanya, punya eh, concern yang berbeda-beda. Ada yang investornya main ke valuation game. Jadi gimana caranya besar, gimana caranya cepat berkembang sampai valuasinya tuh berkali-kali lipat gitu. Jadi tadi mungkin Mas saya tadi punya awalnya bisnisnya harus nilai 10 M, terus gimana caranya nanti transaksinya gede jadi bernilai 100 M, bernilai 200 M, bernilai 300 M dan seterusnya, bernilai triliunan gitu kan. Secepat itu yang diincar. Ada yang main valuation game itu, ada juga yang penting eh, bisnis ini eh, growth-nya lebih lambat. Tapi sebenarnya kita sebagai investor sudah bisa menarik dividen karena apa? Karena sudah profit gitu. Jadi eh, nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa nggak yang eh, wow banget gitu kan, nggak yang mungkin sampai series D, series E, enggak. Tapi dia itu sudah menghasilkan dan sebenarnya tanpa uang investor disuntik lagi pun dia tetap bisa hidup. Jadi lebih ke profitability dan sustainability kayak gitu. Karena ada juga yang growth-nya tuh naiknya cepat, tapi habis itu pilot gitu kan aneh. Nah, itu ada juga yang memang tidak terlihat growth-nya tuh moncer gitu, tapi
dia itu terus terus bertahan sampai sekarang dan tetap ada transaksi, tetap untung kayak gitu. Nah, itu akan berbeda-beda setiap ininya Pak, investornya seperti itu. Baik, gitu ya Pak Jendro. Jadi seluruhnya penting ya Mas ya, growth, revenue, profitability, apalagi sustainability-nya, keberlanjutan dari bisnisnya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Gilang. Baiknya berapa persen kita menggunakan dana operasional dari total dan modal usaha? Ya, mungkin ini kalau semua bank aku akan menjawab terserah gitu ya. Terserah kalau mau itu berapa persen untuk operasional gitu kan. Tapi kalau semua aku sebagai investor, sebagai visi ya, itu kalau bisa di bawah 30% gitu. Karena apa? Kita itu visi sifatnya adalah boosting, boosting suatu usaha, bukan mendanai usaha. Jadi saat kita mendanai usaha, berarti kan itu ya udah kita butuh nih buat gaji karyawan gini gini, ini ya udah minta gitu kan. Nah, di situ apa? Eh, Bisnis itu stuck di situ tingkatnya, gitu kan muter di situ. Setelah nanti butuh lagi akan mengajukan lagi untuk operasional lagi, seperti itu terus-terusnya. Tapi visi ini yang diharapkan adalah modal yang diberikan akan menjadi boosting untuk kapital mereka. Jadi capex ya, bukan opex itu. Jadi untuk membeli hal-hal yang bisa meningkatkan skala bisnis itu. Contoh, untuk bikin pabrik baru, gitu. Atau untuk bikin alat molding sama ya, gitu. Untuk semua produknya kayak drone atau apa gitu yang butuh molding gitu. Kita butuh molding baru nih buat memperbanyak produksi lah itu seperti itu. Jadi istilahnya tuh kita nggak ngasih ikannya, kita ngasih pancingannya gitu. Dimana pancingan itu bisa membesarkan, bisa dipakai sendiri oleh ownernya untuk membesarkan bisnisnya. Nah, jadi kalau bisa ya di bawah 30% untuk operasional. Seperti itu. Jadi kalau untuk para startup ya, kalau mau punya startup, gajinya jangan sampai gede dulu lah gitu. Nantilah, nanti akan ada waktunya untuk gajinya itu pada besar-besar, C level gitu kan. Tapi ya dari awal-awal ya yang penting bisa gedein startupnya dulu lah gitu. Seperti itu. Baik, terima Soalnya kasih suka Mas. gatel, Mbak. Saya suka gatel kalau dapat funding biasanya suka gatel. Bangun kantor, bangun apa gitu kan. Yang fancy gitu kan. Tiba-tiba Hmm, runaway-nya atau mungkin masa berlakunya dulu itu tiba-tiba udah hampir habis aja gitu. Gitu. baik, terima kasih Mas Awang. Nah, ini kita ada satu pertanyaan, Mas. Kalau yang lainnya menanyakan bagaimana cara menarik investor. Nah, ini sepertinya Mas Maulana ingin menjadi seorang investor. Nah, bagaimana Oke. tips dan trik menjadi investor yang bisa menghasilkan banyak dari modal yang kita investasikan? Itu Mas Awang. Gitu ya. Bagaimana ya caranya ya? Oke. Yang utama dan yang paling utama adalah eh, kita harus hati-hati dan sangat berhati-hati dan sangat cermat baca tren. Jadi tren kita, tren startup sekarang apa ya? Bentar ya. Eh, Bateraiku low. Nah, eh, tren startup kita yang lagi berkembang apa sih? Selama pasca pandemi kemarin, startup health nih lagi maju nih, gitu kan. Ya, kita manfaatkan peluang itu untuk kita invest ke health tech karena semua lagi ke situ, gitu kan. Itu secara tren. Kedua, secara keuangan kita harus punya basic yang dimana kita tahu nih sebenarnya si startup ini beneran apa yang dipicikan atau enggak sih gitu. Atau dia cuma bluffing gitu kan. Nah, kita harus benar-benar tahu nih secara keuangan, terus kita juga tahu caranya membaca laporan, sama nanti udah NDA ya, kita bisa tuh cara membaca laporan gitu. Nah, baru kita
memutuskan untuk investasi. Kalau enggak, kita bisa kebobolan. Karena apa? Kadang untuk menarik investor banyak apa ya? Banyak laporan yang di apa ya? Dimanipulasi. Aku lebih senang ngomongnya dimanipulasi agar terlihat bagus. Padahal sebenarnya di dalamnya transaksinya bobrok kayak gitu. Itu kalau sama kita nggak tahu dan kita nggak bisa ngeceknya, nanti tiba-tiba ya uang kita habis aja gitu. Kayak gitu sih. Kalau di kasusku uangnya visi ya, aku nggak punya uang itu. Gitu. Baik, begitu ya, Mas Maulana. Jadi kita tuh harus tahu dulu ilmu-ilmunya seperti bisa baca laporan keuangan, kemudian laporan lainnya agar kita tidak rugi di awal gitu. Oke, Betul. oke. Mas Maulana, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi buat peserta. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita masih memiliki waktu Sama-sama sampai Mas Mau. pukul 30. Jadi sepertinya Mas Maulana sedang raise hand, ingin bertanya Oh iya, kembali. langsung. Oke, Iya, baik. siapa? Silakan Mas Maulana. Ini saya mau nanya tapi apa beda jalur sama yang dibicarakan, Pak. Oh oke. Oh gitu. Mengen- mengenai apa bos IST Akprin. Iya, baik. Ya, nanya itu, Mbak. Itu kan IST Akprin katanya buka apa beasiswa sampai lulus ya. Oh iya, benar. Iya, itu mekanisme proses seleksinya gimana? Begitu. Oke, Mas Maulana nanti boleh japri saya, nanti saya akan memberikan nomor WA saya. Nanti kita bisa berdiskusi di belakang ya. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Maulana. Ada lagi mungkin pertanyaan? Siap, nggak ada, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu hadirin webinar volume 29, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Mumpung pembicara kita kali ini langsung dari venture capitalnya. Sepertinya tidak ada ya, Mas ya? Oh, tidak ada. Oke. Baik, Bapak Ibu kalian, waktu kita masih ada 15 menit lagi. Dipersilahkan jika ada yang ingin memiliki pertanyaan, bisa langsung menulis di kolom chat atau bertanya langsung kepada Mas Awang Dewangga. Ini Pak Vicky, masih raise hand, apakah ingin bertanya? Pak Vicky? Iya, halo. Oh ya, apakah ingin bertanya kembali kepada Mas Ya, Awang? saya ingin bertanya kembali. Ya, dipersilakan. Ya, pertanyaannya ini, bagaimana langkah-langkah mencari dana bisnis bagi pebisnis pemula, khususnya di sektor investor? Bagaimana langkah-langkah ini ya Pak ya, mencari dana bisnis. Oh, itu mungkin sudah saya ini ya Pak ya, sudah saya terangkan tadi sih Pak untuk langkah-langkahnya eh, kurang lebih seperti itu tadi untuk mungkin ke apa namanya ke komunitas, untuk ke sekolah bisnis seperti itu. Nah, kalau mencari bisnis ke kita sendiri biasanya lewat program-program akselerator, Pak. Karena biasanya eh, di program akselerator kita akan berujung ke pendanaan seperti itu. Atau biasanya akan ada speed dating. Speed dating itu adalah semacam mekanisme di mana kita biasanya berkumpul dengan venture capital lain dalam suatu ruangan di meja-meja seperti itu. Kemudian nanti bisnis yang berkenan untuk join akan
mendatangi kayak gitu. Jadi mereka akan presentasi ke masing-masing meja, kemudian mencari investor yang paling cocok seperti itu, Pak. Kemudian juga Ya. ada agenda-agenda seperti demo day, di mana Hmm. agenda tersebut biasanya ada presentasi, kemudian juga dijuriin sama investor-investor, dan nanti kalau semua investornya tertarik, akan ada semacam kayak, oh, aku tertarik nih, aku akan ngobrol lebih lanjut dengan peserta yang ini, seperti itu. Itu sebab biasanya kalau dari segi investor, biasanya lewat acara-acara tersebut, kalau dari visi sendiri. Ya. Terus bagaimana cara mencari dana bisnis dari crowdfunding serta cara mengelolanya? Ada langkah-langkahnya? Kalau dari crowdfunding sendiri, Pak, nah, Ya. tadi kan kita biasanya ini di startup itu ada di webnya itu kayak ada kolom investor seperti itu, dan di situ akan ada mekanisme yang eh, mengisi data, kemudian mau invest berapa seperti itu. Nah, di situ kemudian mengelolanya adalah dari startup ini keep untuk data setiap investor. Jadi semua Mbak Zakia ngasih berapa ratus ribu, terus Pak Vicky berapa ratus ribu, lah itu dikumpulin semuanya. Nanti dibikin kayak presentasenya, di perjanjiannya bahwa itu akan mendapatkan berapa persen dari keuntungan atau seperti apa. Biasanya di bisnis-bisnis seperti ini eh, apa namanya, memiliki kolom itu di webnya, kayak kolom menjadi investor atau ikut ikut jadi investor atau seperti apa ya. Tapi karena high risk, sekarang banyak startup yang kurang menerapkan itu sih, Pak. Karena ya itu banyak orang yang harus kita layani, gitu kan. Banyak orang yang harus kita eh, kalau ada apa-apa juga kita harus bertanggung jawab ke banyak orang. Instead of kita ke visi cuma satu visi aja gitu kan, atau dua visi aja yang kita ini, tapi jumlahnya lebih gede gitu sih. Baik, baik Pak Vicky. Tadi karena kan sudah puas ya Pak ya atas jawabannya. Oke, Pak Vicky. Ya. Oke, baik. Puas kah dengan jawabannya? Boleh bertanya lagi? Oh, mohon maaf Pak, dikarenakan waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab, mungkin nanti bisa langsung isi Mas Awangnya secara langsung jika ada pertanyaan terkait. Nah, itu nggak cuma startup, tapi juga ada UMKM juga. Baik. Oke, terima kasih Mas Awang. Demikian Bapak Ibu, Q&A kita sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mas Awang, mungkin bisa Vici ya Mas ya. Boleh Mas? Apakah diperbolehkan? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya. Baik Mas Awang, kebetulan kita ada door prize 100K e-money untuk 2 orang penanya beruntung. Mungkin saya persilahkan kepada Mas Awang sebagai narasumber untuk memilih pertanyaan terbaik di antara pertanyaan yang ada. Mungkin nama-namanya bisa chat saya ya Mas ya. Oke, baik.
Oke, sudah, Mbak. Sudah ya? Oh, baik. Baik, hadirin Bapak Ibu peserta webinar volume 29, ini Mas Awang sudah memilih dua penanya terbaik, yaitu ada Mas Arsyad dan Pak Jendro. Baik, untuk Mas Arsyad dan Pak Jendro, mungkin bisa mencantumkan nomor HP-nya agar panitia bisa menghubungi. Oke, sebelum kita tutup, Mas Arsyad dan Pak Jendro, apakah masih ada di ruangan? Mungkin bisa mencantumkan nomor HP-nya di chat. Oke. Untuk Mas Arsyadnya, Pak Jendronya sudah, Mas Arsyadnya. Oh, mungkin nanti Mas Arsyadnya bisa saya langsung kasih ya, Mas ya. Saya sudah punya soal. Baik. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita tutup webinar kita pada kali ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya, on cam-nya. Oke, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Silakan Bapak Ibu yang ingin siap-siap terlebih dahulu, boleh? Oke, baik, saya hitung ya. 1 untuk, baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.